Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kuliah Fismat. Kita di chapter 2 untuk kompleks number. Bahasanya tentang kompleks number atau bilangan kompleks. Nah, untuk di introduction kita ingat-ingat kembali tentang bilangan kompleks. Ini ya, you will probably recall using imaginary and complex number in algebra, atau di dalam aljabar kita sering pakai bilangan imajiner atau bilangan kompleks. The general solution of the equation. Oke, kalau kita punya ya. Oke, kita add page-nya enggak usah. Oke. Kalau kita punya persamaan kuadrat, misalkan ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, ini untuk menentukan nilai x1 x2 akar-akarnya ya. Atau kalau variabelnya x di buku buas tadi diganti misalkan z. Nah, ini kuadrat ditambah bz ditambah c sama dengan 0. Maka untuk menentukan nilai akar-akar z-nya, kita biasanya akan menggunakan nilai y siling lali pakai rumus ABC loh ya. Min b plus minus akar b kuadrat min 4 dikali a dikali c per 2 dikali a. Nah, ini namanya diskriminan yang ini. Nah, kalau nanti diskriminannya kurang dari 0, maka yang terjadi adalah ada akar bilangan negatif. Maka di akar bilangan negatif ini nanti yang akan membuat solusinya atau akar-akarnya dari persamaan ini tadi, z-nya tersusun dari bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Oke ya, ini. Nah, ini yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac. If diskriminannya tadi ini, diskriminan yang ini tadi negatif, ini negatif ya toh, maka kita pakai ini. Contohnya, bilangan imajiner ini nanti akan kita muncul akar bilangan negatif atau bilangan imajiner. Nilainya ini adalah akar min 1. Misalkan nanti sampean punya angka akar min 16, maka ini kan bisa dirubah pakai teknik aljabar biasa, sudah 16 dikali akar min 1 ya, akar min 1. Atau ini nanti bisa diurai lagi jadi begini toh, kalau masih yang belum paham pelan-pelan saja, dikali akar boleh gini toh, ini yang dengan 4, ini adalah i, berarti akar 16 ini sama dengan akar min 16 sama dengan 4i. Nah, ini contohnya. Kalau ada akar 3 berarti ya akar 3 dikali akar min 1. Akar min 1i. Nah, i pangkat 3 sama dengan min i, karena i nya sama dengan akar min 1. Kalau dikuadratkan ya min 1, kalau dipangkalkan 3 ya malah min i ya min 1 ya, min 1. Min i benar ini. Our imaginary number. But ini i kuadrat sama dengan 1. Sama dengan 1 min 1 ya no min ya iki, gak ketok ya. Ya no min iki, min 1. Akar min 2 dikali akar min 8 sama dengan i akar 2. Terus dikali i akar 8 berarti sama dengan min 4. I pangkat 4 kali n sama dengan 1. R real adalah bilangan yang real. In 1.2 persamaan 1.2 ini 1.2 ini 1.2 ya 1.2. We also need combination of real and imaginary number. Misalkan ini ada, oke ya, kita cari solusinya. Bagi z kuadrat, kalau ada persamaan ini, misalkan ada persamaan z kuadrat, ada persamaan ya ini ya, ada persamaan keduduran
Ada contohnya, ada persamaan, misalkan ada persamaan Z kuadrat ditambah Fogi mau min ya, min mau ditambah min ditambah atau min 2Z plus 2, min 2Z plus 2 sama dengan 0. Nah ini ada persamaan ini misalnya. Terus kita mau mencari solusinya. Mencari solusinya berarti di sini kan seharusnya persamaan dasarnya apa mau? Z kuadrat min plus apa? B Z plus C. Ini pelan-pelan saja. Seharusnya teman-teman sudah paham ini. Tapi saya ulangi lagi pelan-pelan, tidak apa-apa. Berarti dari persamaan ini itu A-nya adalah ini, A-nya berapa? Berarti 1. B-nya adalah berapa? Plus B, berarti ini min 2. C-nya berapa? 2. Ya ini. Terus kita mau mencari solusinya. Z sama dengan apa? Min B plus minus akar B kuadrat min 4A dikali C ini tau per 2 dikali A. Terus apa? Sama dengan min B. Min B ini berapa? Min 2 atau min 2 ditambah plus minus berapa? B kuadrat min 2 kuadrat min dikali 4 A ini berapa? 1 ya dikali C nya berapa? 2. Oke. Per 2A, 2 dikali 1 sama dengan berapa ini? Min berarti ini 2 plus minus akar ini min 2 di kuadratnya jadi berapa? 2. Kok 2? 4 min jadi 8. Nah berarti ketemu ini tau, ini sama dengan Z berapa? 2 plus minus akar min 4 per. Nah ini nyata diskriminannya, ternyata diskriminannya ini kurang dari 0, negatif. Maka nanti ini harus kita rubah. Solusinya jadi gini, Z1 sama dengan, atau kita rubah dulu ke bentuknya ini biar enak. Z, jadi Z nya ini jadi gimana? Bisa kita rubah jadi 2 plus minus, ini kan bisa dirubah jadi min 4 akar min 4 tadi kayak tadi bisa ditulis jadi ya akar 4 dikali min 1 akar min 1i berarti jadi 2i gini kan. Nah ini bisa ditulis jadi 2i per 2. Dari sini akan ada 2 nilai, Z1 sama dengan 2 plus 2i per 2. Atau kalau mau disederhanakan juga sudah bisa. Ini bisa mbak sederhanakan lagi jadi berapa? 1 plus i gini aja. Terus ini ada Z2 2 min 2i per 2. Berarti ini 1 min i. Nah berarti ada 2 nilai i nya, 2 nilai Z nya antara 1 plus i 1 min i. Nah 1 plus minus i. We use the term, kita gunakan term complex number to mean any one of the whole set numbers, real, imaginary, or combination of two like ini ya 1 plus minus i ini kan bilangan real, ini imaginernya. Thus i plus 5, 7 plus i 4 dan seterusnya are the example of complex number. Ini adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu berarti ada bilangan imajiner dan bilangan real yang dijadikan satu. Bonus new kind of seterusnya ini ya, langsung real and imaginary part of a complex number. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, complex number bilangan kompleks itu berarti di dalamnya ada real, bilangan real yang real, ada bilangan yang imajiner, akar min 1 tadi atau i. Complex number such as 5 ini realnya plus 3i ini imajinernya is the sum of two terms, penjumlahan dari dua suku. The real terms not containing i, not containing i yang real, bilangan realnya tidak mengandung i, is called the real part. Complex number coefficient i of the term is called the imaginary, ini imaginary-nya tadi.
of the complex number. In 5 plus 3i, 5 is the real part, 3 is the imaginary part. Ya, dan notice carefully that imaginary part of complex number is not imaginary. 3 ini adalah imaginary part, yang dia tidak imajiner. Imajinernya sendiri apa? Yang ini imajinernya. Baik ya, and the real part imaginary complex number may be 0, mungkin 0 ya. If the real part is 0, the complex number is called imaginary. Kalau ininya 0, berarti tidak ada bilangan realnya, maka jadi bilangan imajiner saja. Dan sebaliknya, kalau ininya 0, berarti ini hanya bilangan real saja, gitu aja. Yes, in algebra atau dalam aljabar, a complex number is ordinarily written as we have been doing as sum like ini. Kita tuliskan seperti ini. Wes ya, paham ya? Bilangan imajiner itu terdiri dari bilangan kompleks sama bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan imajiner sama realnya. Ingat-ingat, tak tulis ini gini baik. Nah, catatannya, kalau kita punya bilangan apa tadi, kompleks, ada bilangan kompleks berarti di sini ada 2, 5i misalkan tadi apa, 5 ditambah 3i gini kan. Ini adalah bilangan realnya dan ini adalah suku imajiner. Nah, yang ini adalah partnya dan ini i-nya adalah imajinernya sendiri. Ini bilangan kompleks. Yes. Ya, intinya ada real, ada imajiner. Oke, tak lanjut nih. The complex plane, bidang kompleks. Bidang kompleks berarti ya tadi dari suku bilangan yang imajiner, bilangan apa kompleks dirubah jadi bidang kompleks. In analytic geometry, dalam analitik geometri, we plot the point 5,3 as shown figur 31 langsung aja. 3153. Untuk kompleks plane nanti penulisannya ini ya 5,3 untuk bilangan kompleks itu artinya adalah 5 plus 3i. Paham ya? 5,3 berarti 5 plus 3i. Nah, similarly any complex number x plus y, x and y real, x dan y nya real, ya tak? Hanya ada tambahan i nya. Can be represented by a point xy in the also point xy in the xy plane can be labeled as y. Berarti nanti dalam koordinat bidang, bidang kompleks nanti ada sama kayak tadi nulisnya, kita juga punya begini plottingnya. Nanti di sini ada x, di sini ada y ya, dan terusnya. Nah, kalau kita punya koordinat tadi gimana? 5,3. Misalkan kita tuliskan 5,3. 5,3 ini maknanya adalah 5 plus 3i. 5 x-nya 5. Buat 5 gini ya, 5 3 0 2 3 gini. Nah, ini adalah koordinat 5,3 untuk bidang imajiner, sama seperti bidang biasa. Oke ya. Nah, bidang kompleks bisa diwakili untuk koordinatnya. Koordinatnya bisa ditulis apa tadi, x, y, yang nilai x nya ini adalah real, tapi dia bermakna seperti x plus y, tapi di sini ada i nya untuk y nya. Oke, paham ya? Ini yang membuat dia jadi imajiner, tapi yang dituliskan adalah x, y saja, bagian yang realnya saja. Base itu untuk bilangan kompleks, bidang kompleks ya, sama caranya ini. Nah, when a complex is written in the form x plus y, we say that it is in rectangular form. Ini dalam bentuk rektangular.
koordinat rektangular, saling rektangular itu tegak lurus. Because x and y are the rectangular coordinate rektangular ya, koordinat kartesius itu of the point representing the number in the complex plane. In analytic geometry, we can locate point A giving polar coordinate ini. Kita bisa rubahnya dari koordinat polar. Dong itu ya. Kita bisa rubah itu dari koordinat polar. Oke, sekarang kita cek. Ini ngerti lah. This is a corresponding way to write any complex number. Berarti selain dituliskan dalam itu bisa dituliskan dalam bidang kompleks. Saiki mudeng ora, Bro? Ya saiki tak tulis ini. Iki tadi kalau kita rubah dalam bentuk seperti ini, kita rubah ini kan gini toh. Ya. Nah, ini kita lihat segitiga yang ini. Oke, ininya apa? Y. Ini adalah koordinatnya X. Ini adalah sisi R. Di sini ada apa? Sudut theta. Misalkan gitu. Nah, koordinat ini selain dituliskan dalam bentuk seperti ini bisa kita rubah. Nilai X itu kan merupakan nilai dari apa? R dikali cos theta. Eling ora trigonometri antum ora eling. Sin theta sama dengan Y per R. Cos theta sama dengan X per R. Berarti kalau Y R sin theta, kalau X berarti R cos theta. Berarti kalau Y R dikali sin theta. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan juga jadi seperti ini koordinat ini selain ini. X plus Y, X nya berarti apa tadi? R cos theta. Y nya apa tadi? I nya tulis dulu dikali R sin theta. Kan ini tuh. Nah, ini bisa di R ditokno kan nanti gini. Cos theta plus I sin theta. Wes, ini toh. Ini bisa ditulis dari koordinat ini, bisa ditulis dari ini, bisa ditulis dari bentuk seperti ini. Oke ya. Nah, bisa juga nanti dibentukkan lagi dalam bentuk ini ya, kita mau sama dengan ini R E pangkat I dikali theta. Apa maksudnya? This last expression is called the polar form. Ini polar form koordinat, polar bentuk polar. Kalau yang ini adalah bentuk rektangularnya of the complex number. As we shall see section 9 to 16 nanti, expression ini can be written as E pangkat I0. Nah, ini nanti kalau di bidang ini kalkulus, variation dan seterusnya, nanti cos theta ditambah I sin theta itu sama dengan E pangkat I theta. So a convenient way to write the polar form of complex number is ini. Berarti complex number itu X, Y bisa dituliskan dari X plus IY, bisa dituliskan R cos theta plus I sin theta, bisa dituliskan lagi R dikali E pangkat I theta. Wes ya bro. Yes, gampang. Itu apa nih? Example nanti. Di example nanti. In figure, point A could be labeled as 1,3 or as 1. In similarly, using polar coordinate, the point A could label with its r, theta value. Nah, ini bisa dituliskan. Kalau koordinat polar, ini nanti nulisnya x, y. Kalau koordinat ini nulisnya nanti jadi apa? R, theta. Ini adalah koordinat polar. Kali ini adalah koordinat rektangular atau kartesian ya toh, polar. Nah, nulisnya seperti ini. Jadi koordinat ini bisa dituliskan jadi ini. Contohnya nanti bro. Ya, 1,3. Ini bisa dirubah jadi apa tadi mau? Nah, ini 2 cos iki sini iki bisa tulis dari R, ini ya toh. Nah, caranya ya yo tiba piro iki 1,3. Contoh ada 1,3. Maknanya ini dalam koordinat kartesian kan 1
ditambah akar 3i atau i akar 3 kan gitu. Nah berarti ini apa, x nya sini, ini adalah y nya. Jadi gambar aja x y tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan terusnya 2, 3, 4, 5, nah terusnya x nya 1 ya, x nya 1 itu misalkan iki itu ya pindah gede gini, sama ini 0,2, 0,4, 0, piro bro kenapa bro ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 nih gini ya, pin gede gambarnya ya. Terus ini jadi akar 3 itu biro, lek 2 berarti lek 4, akar 4 berarti kan 2, berarti kurang Jirolupat berarti 0,2 ini Jirolupatmo kene iki siji atau kurang durne ya, Jirolupatmo kene loro berarti sekitar 1,7 berarti ning kene lah kira-kira. Ini akar 3 wis ngene cocok. Iki berarti ya. Nah, koordinatnya di sini. Ini koordinat berapa? 1, akar 3. Nah, kalau digambar garis kan malah gini. Kita. Nah, kita bisa nyari ini R-nya berapa untuk menentukan itu. R-nya ini berapa? Theta-nya juga berapa? Ini bisa dirubah di sini. R-nya berarti B. Untuk mencari R ya benar akar dari x kuadrat tambah y kuadrat, nah x kuadrat y kuadrat biro jadi ini x ya akar masih biro isi siji kuadrat tambah akar 3 kuadrat ini berarti 1 tambah 3 4 ini 2 R nya 2 berarti ini R nya adalah 2 R nya ini adalah 2 R sama dengan 2 ya R nya sama 2 theta nih ya apa theta nih. Theta bisa kita tentukan dari ini. Misalnya sin, kalau sudah ketemu thetanya sin theta itu sama dengan kan ini akar 3 depan ini ya, sisi depan per sisi ini. Y akar 3 per R biro 2. Nah, berarti ini setengah akar 3. Sin yang nilainya setengah akar 3 adalah biro. Sin nilai setengah akar 3 60. Nah, saya ya apa theta sama dengan 2 pi per 3 benar ya 2 pi per 3 ya kebalik sepertiga bro dan sepertiga ini udah 60 derajat ngerti tau 60 derajat theta nya 60 derajat itu udah 180 per 3 ini 180 per 3. Nah ini bisa dituliskan koordinatnya ini jadi R bro 2, pi. Nah, pi ini berapa? Pi per 3. Kan ditulis R, theta pakai kan gini ya. Ini bisa ditulis jadi ini bisa ditulis jadi ini. Bisa ditulis lagi jadi penjualan ini berarti apa? R dikali apa? Cos theta ditambah I dikali sin theta. Ya ta. Bisa ditulis lagi jadi apa? R dikali apa tadi ya? Ini tadi nanti saya balik gila R dikali E ya ta. E pangkat I theta. Nah ini bisa. Nah ini R nya berapa? 2 dikali cos theta. Theta ini berapa? Pi per 3 ditambah I dikali sin pi per 3. Ini bisa ditulis seperti ini atau bisa ditulis seperti ini R 2 dikali E pangkat I dikali theta. Theta ini pi per 3. Ini bisa ditulis seperti ini. Jadi notasi yang awalnya ini bisa ditulis jadi ini koordinat rektangular, bisa dirubah jadi koordinat polar, bisa ditulis jadi ini dan bisa ditulis jadi ini. Guys ya, oke, yuk lanjut nih. Guys paham ya? Di radian degree radian ini paham ya? Ini ora iso ajar. Guys, boleh nih deh radian degree dawan nanti video ini ketahuan. Buat I and J are used to represent ini terminologi notation kita notasinya tadi sudah beres ya. Z berarti bisa tulis dan ini. Misalkan ini saya tak boleh ngomong ini.
I and J use represent akar min 1. J usually in any problem deal with electricity since E needed for current needed there for current. Untuk analisis biasanya RLC listrik 3 fase itu kayaknya juga pakai ini juga, bilangan imajiner untuk beda fase itu. Nah, wes lagi poinnya langsung saja. Yang penting adalah notasi tadi. Notasinya saya ulangi lagi, saya simpulkan lagi. Untuk menuliskan notasi kompleks, tegas lagi ya. Misalkan ada nilai Z, itu nilainya bisa ditulis jadi apa? Bro, X ditambah apa? I, Y. Bisa dilihat dari apa? R dikali apa? Cos theta plus I sin theta. Karena bisa dilihat dari apa? R dikali E pangkat I theta. Oke, ini toh. Nah, ini bisa dilihat jadi seperti ini. Nah, masing-masing Z bagian yang realnya, kita ulangi lagi, realnya, bilangan realnya dari ini kan ada bilangan yang real, ada yang ini imaginer part nya. Nah, gitu toh. Guys, ya paham ya. Realnya adalah X, imaginer Z adalah Y, not IY. Nah, imaginer partnya IM. Berarti apa? X is the real part of the complex number Z and Y is the imaginary part of Z. Ini real partnya dari Z itu adalah X, ya, imaginary Z-nya adalah Y, not Y. Nah, jadi imaginer partnya adalah Y-nya. Kalau imaginernya tok itu adalah I. Partnya, bagian dari imaginernya adalah Y. Terus Z, mutlak Z atau mod Z itu artinya apa? The quantity R is called the modulus or absolute value. Nilai absolute value dari Z. Nilai absolutnya adalah R ini, X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi the angle of Z theta. Angle of Z theta. Bisa paham ya? Ini adalah nilai mutlaknya, absolute value dari Z. Nilainya apa? Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke. Ini adalah sudutnya, angle. Wes beres. Ini notasi untuk menuliskan bilangan kompleks. Ingat-ingat. Kok kembali malah gue. Itu bro. Nah, ini notasi untuk menuliskan kompleks. Oke, sampai sini ya. Terus ini tadi contohnya. Sudah contohnya kayak tadi. Write Z in polar form. Here we have iki dan seterusnya. There infinite number dan seterusnya. Theta nih dan seterusnya. Yes. Bicara nih lek nulis bicara nih. Ya, ini masih ya. Sekarang modalnya cuma begini. Kayak tadi saya ulangi, sebenarnya contohnya sama kayak yang ini tadi loh, bro. Sama kayak yang ini tadi sebenarnya. Ya, contoh tidak usah ditongkas ya. Sampai ini nanti sebelum masuk ke kita ini masih nyampe di bilangan kompleks ini bilangan kompleks. Kita masih di sini. Notation ini ada berapa bab ini? 17. Berarti nanti harapannya ini video ini selesaikan sampai di sini. Terus video lagi saya buat di ini untuk aljabar kompleks infinite. Terusnya ini. Guys, ini video pengantar dok sih terminologi berunggu kompleks aljabar kompleksnya. Ya wes apa baik. Ini ya tak kasih contoh ini lagi satu lagi. Saman bisa baca sendiri atau ya jadi sini. Ini perintahnya Z ini nilai ini tuliskan di polar form, bentuk polar. Guys ya. Tulis ya. Terus nanti ada istilah apa? Conjugate. Complex number in conjugate pair. Nah, conjugate itu adalah ini. The complex number X min IY obtained by changing the sign tanda dari I in Z. Nah, berarti kalau ada persamaan Z sama dengan X plus IY, terus kemudian tandanya I kita rubah jadi negatifnya, maka ini disebut sebagai complex conjugate atau conjugate kompleknya, or simply the conjugate of
Z atau disebut juga conjugate dari Z. We usually write conjugate ini ada kompleksnya, ini conjugate-nya ditulis Z bar ini, atau bintang conjugate-nya. Oke ya, nanti kita coba nuliskan. Jadi conjugate-nya ya ini saja, R cos min sin min, nah gini aja, sama ya. Atau ini tandanya ganti langsung min boleh. Oke, saya mau di contohnya ya. Yo, saya tambahkan karuan. Contoh satu lagi. Z sama dengan apa? Min 1 min I ini ya, min 1 min I. Kita mau diminta rubah dari polar. Nah, bentuk dasarnya kan ini contohnya. Bentuk dasarnya ini. Sampai bentuknya tadi Z itu kan X plus I. Berarti yang di depan ini X, ini adalah X nya ya, min 1. Ini min I, berarti min I, Y nya berarti min 1, karena ini plus I nya sendiri, ini jadi min, Y nya jadi min 1 ini. Y nya min 1. Nah sekarang kita tentukan apanya dulu. Setelah dari sini tentukan R. R ya apa? X kuadrat plus Y kuadrat, berarti X kuadratnya min 1 kuadrat plus Y nya kan tinggi min 1 juga tahu, min 1 kuadrat juga, berarti 1 tambah 1 akar 2. Ini adalah R nya, R nya akar 2. Kalau tentukan akar 2 berarti tentukan sudutnya. Tentukan sudutnya tanpa dengan gambar, seharusnya sampai bisa punya sense. Ini X nya min, Y nya min, dia berarti berada pada kuadran yang ke 4, kebetulan berarti 3. Berarti kuadran berapa bro? Orang ngerti lah. Oke, ini dot 0 90 180, ini berapa? 270, berarti 360, 0360. Nah ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, 3, ini kuadran 4. Wes, sekarang dicek min 1 harus min 1, misalkan ini. Nah, ini tuh. Ini ngerti ya? Judulnya ngerti. Nah, X nya min 1 nang kene, Y nya min 1 berarti nang kene to. Nah iki to gambarnya. Nah ini berada di kuadran, berarti kuadran koordinatnya di sini, kuadran 4. Kalau di kuadran 4, kuadran 3. Kalau di kuadran 3 berarti nanti sudutnya kita ngitungnya kan sama dengan ini. Padahal sudutnya sini. Nah, wes lagi dicek. Maksudnya piye? Yo, kan nilai tangannya, tangan theta itu sama dengan kan bisa dicek dari Y per X. Y nya berarti min 1 berarti 1. Tangan yang nilainya 1 itu kan berapa? 45 derajat. Apa ora? Apa kemudian? Tapi dia berada di Y nya min, X nya min, berarti di kuadran 3. Nah, kuadran 3 berarti kita ngitung sudut 45 itu dari ini. Ini acuannya untuk ngitung sudut, berarti ini sebagai titik acuannya. Kalau 45 di kuadran 3 ngitungnya ke sini, ini 45 berarti 45. Tapi ngitungnya sudut aslinya dari sini, berarti 45 ditambah 180 ditambah 45. Berarti sudutnya nanti karena ini berada di kuadran 3, maka konsekuensinya dia ada 180 ditambah 45 atau 225 derajat. Udah bro. Nah iki min 1, iki 1 berarti kuadran min 1 berarti kuadran 4. Iki Y nya min, X nya plus berarti kuadran 4. 45 nya di mana? Di sini. Yes, belajar nonton iki. Wah, udah ngerti. Berarti ya iki plus iki min, berarti X nya min berarti nanti kene X nya min, Y nya plus berarti kuadran 2. Ngitung 45 nya dari mana? Dari sini ke sini 45 nya. Berarti sudutnya piro iki? 180 dikurangi 45. Wes iki tetane. Berarti R nya sudah ketemu, tetanya sudah ketemu. Bisa ditulis ya apa? Nah, koordinat tadi berarti Z nya bisa ditulis R
cos apa tetane 225 ini dadekne pipinan piro iki pipinan pi 180 ya jadi 90 per 2 per 2 pi per 4 berarti ya pi per 4 ini 45 berarti kalau 225 berarti tambah 1 5 per 4 pi ya 5 pi per 4 ditambah sin berapa 5 pi per 4 atau bisa tulis jadi R dikali E pangkat I dikali 5 pi per 4 boleh juga tulis seperti itu. Oke, nah gila bro biasa cocok akar 2 ini memang itu sebelum bro R itu diganti akar 2 ya ini diganti akar 2 wes beres. Nah tadi yang dinamakan konjugatnya untuk konjugatnya berarti kalau ada tadi Z nya I sorry bro bisa rotot selindro ini Z nya bro kalau ada Z nya nilainya adalah min 1 min I maka konjugatnya ini tandanya dirubah jadi Z konjugatnya min 1 plus I ya, kalau ada Z nya nilainya adalah X plus IY maka konjugatnya adalah X min IY yes, ya nah ini masih pengantar saja kalau digambar berarti ya nanti berseberangan seperti ini nah waliannya cerminnya atau mirrornya cerminnya dari sumbu terhadap sumbu X oke ya nah ini contohnya tadi sudah sekarang gitu nah, tugasnya berang nomor telu wae rasa apa 4 iki wis iki tugasnya ini problem section 4 for each following number first visualize where with a little practice you can quickly find iki dan seterusnya. Anda bisa memvisualisasikan bentuknya dalam koordinat jadi digambar si koordinatnya iki koordinatnya piye misalkan nomor 2 koordinatnya bagaimana terus bisa tentukan X nya Y nya R nya tetanya in your head for this simple problem then plot the number label VV ini sepertinya nah itu perintahnya karena ikon ngono nah perintahku berarti ini perintahku adalah tentukan rubah ini jadi koordinat polar iya nomor 3 sama nomor berapa 10 nomor 3 dan 10 rubah jadi koordinat polar tambah lagi 1 berarti ini sudah bentuknya koordinat polar nah koordinat polar nomor 13 ini rubah ke koordinat rektangular berarti yang ini bentuk 3 sama bentuk nomor 10 ini dirubah jadi koordinat polar yang nomor 13 dirubah jadi bentuk yang seperti ini dibalik ya paham ya wes logikanya dibalik bagaimana dibalik gampang kali malik tok tadi terang nih enggak usah jadi terang nih gila ono koordinat dibalik berarti kan ini mau di visualisasi seperti ini di nah ini tetane ini R kan R sudah ada atau di koordinatnya ini R sudah ada atau R nya berarti berapa R 1 bisa ketemu X nya berapa dari R nya ini 1 tututnya ini sekian berarti X nya berapa karena enak ini X sama dan Y ini pena lagi 3 10 sama 13 ini berubah jadi polar ini jadi kartesian dibalik. Oke sementara itu nanti dilanjutkan video berikutnya kompleks algebra bilangan kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.